Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala. Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain yang diberikan bawah kolong langit ini kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Judul renungan kita masih berkaitan dengan orang yang lumpuh. Judulnya yang begini belum pernah kita lihat. Markus 2 ayat 12 bagian akhir. Ayat ini seutuhnya berbunyi demikian. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dari ayat ini, kita bisa membahas banyak hal, merenungkan, dan kita bisa melakukan kebenaran-kebenaran, sehingga orang yang lumpuh di sekitar kita, entah itu dia lumpuh jasmani, atau dia normal, sehat, tetapi imannya, rohaninya lumpuh. Nah, ini perlu nih diselamatkan. Setelah beberapa minggu lalu kita membahas tentang 4 orang kusta dalam 2 Raja 7 ayat 3-11. Maka di dalam perjanjian baru juga kita menemukan ada 4 orang yang menggotong orang lumpuh. Jadi 4 ini mungkin juga 4 Injil ya. Menurut saya ini 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mungkin. Tapi 4 itu punya makna untuk menggotong seseorang. Kita nggak bisa single fighter. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita tidak bisa sama sekali mengandalkan diri kita sendiri karena kita sangat terbatas. Tuhan Yesus memberikan banyak saudara-saudara seiman untuk kita bergandengan tangan. Yuk kita menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Karena jeripaya kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. 4 orang yang menggotong orang itu datang kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa mereka harus bawa kepada Tuhan Yesus? Pertama, karena hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Hanya Yesus, hanya Yesus. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Itu dulu kita nyanyikan lagu itu. Yesus sanggup, dan memang benar dia sanggup. Sampai hari ini, Tuhan Yesus tidak berubah. Yang kedua, karena kelumpuhannya benar-benar total, tidak bisa bergerak. Dan tidak ada orang yang mampu melakukan mujizat seperti Yesus lakukan. Yang kedua. Yang ketiga, karena hanya Roh Allah atau Roh Kudus yang bekerja membuka kesempatan bagi kita yang melayani orang lumpuh. 4 orang itu tuh yang sudah percaya dan rindu untuk menyelamatkan orang lain, itu pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak mampu. Jadi jangan sampai sombong, jangan sampai kita menganggap kita yang hebat. Tidak ada. Itu dia. Yesus melihat iman orang ini, tapi iman mereka yang mengangkat 4 orang yang mengangkat dia, menggotong dia itu juga. Jadi 2-3 orang sehati, ini lebih dari 2-3 orang. Sudah 5 ini. Yang lumpuh, yang menggotong, dan itu kita perlu orang lain. Yang terakhir, karena Allah akan membuat begitu banyak orang tercengang-cengang, kagum, belum pernah melihat mujizat seperti ini. Haleluya. Hanya kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, kehidupan kita orang percaya seharusnya membuat orang-orang di sekitar kita yang lumpuh secara rohani dipulihkan, disembuhkan secara total. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berjuang. Tak ada yang sukar, tak ada yang berat, saat ku percaya padamu Bapa. Apa yang mustahil
bagi diriku. Amin Tuhan, terima kasih Bapa. Walau badai hidup menerpaku, aku selalu percaya firman-Mu. Saat aku selalu mengandalkan-Mu, aku pasti sanggup. Walau badai hidup menerpaku, aku selalu percaya firman-Mu. Saat aku selalu mengandalkan-Mu, aku pasti sanggup. Kita semua sanggup. Hanya Tuhan Yesus yang mampukan kita. Amin.